warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menempati posisi yang mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Manusia ditempatkan di bumi dengan tugas utama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menghambakan diri kepadaku. Karena itu seluruh aktivitas manusia, seluruh sikap, ucapan dan perilaku manusia itu mestinya dilakukan untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya dilakukan atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia juga ditugaskan untuk membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti ditegaskan dalam surah Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menjadikan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Karena itu manusia dilarang melakukan penrusakan di bumi ini, baik penrusakan secara fisik, penrusakan lingkungan, maupun penrusakan dalam arti sosial dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum lebih banyak dipahami bahwa pelestarian lingkungan lebih banyak dipahami secara fisik. Ada penghijauan, ada pemeliharaan lingkungan, dan itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, informasi
Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, ada beberapa umat yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum syariat. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh alaihi salam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang datang di awal setelah Nabi Adam alaihissalam. Boleh jadi pada saat itu masih banyak sekali tempat di muka bumi ini yang belum dihuni oleh manusia. Tapi mengapa terjadi banjir sangat besar? Kita mendapatkan informasi dari Al-Quranul Karim dalam surah Nuh bahwa umatnya itu melakukan pelanggaran dan penolakan terhadap hukum-hukum syariat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang sangat dahsyat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akalnya dengan baik. Tetapi akal manusia itu tidak memadai, tidak mampu mengetahui banyak hal yang seharusnya diketahui oleh manusia agar mereka bisa tenang, bahagia dan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau menjadi nabi dan rasul terakhir. Memang Al-Quranul Karim menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan Khataman Nabiyyin. Beliau adalah penutup segala nabi. Bahkan secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu tugas kerasulan yang dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW diteruskan oleh umatnya, oleh para ulama sebagai ahli waris para nabi. Itulah yang meneruskan risalah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Karena itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW beserta penjelasannya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena memang manusia meskipun dengan akalnya bisa mengetahui bahwa ada Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta alam semesta ini,
tetapi manusia tidak mampu mengetahui bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih mengutus Nabi dan Rasulnya, memberikan syariat dan sekaligus menetapkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia diberikan kemampuan akal, tetapi karena keterbatasan akal itu, maka terkait dengan masalah-masalah ibadah itu hanya bisa diketahui melalui petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana manusia beribadah. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza kana min amri dinikum fa'alayya." Kalau urusan agama itu saya yang memiliki kewenangan. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi kalau urusan dunia, kalian lebih tahu dari saya. Silakan melakukan pengembangan untuk kemakmuran manusia di bumi ini, tetapi tidak dalam hal-hal agama. Harus kembali kepada yang diberikan kewenangan untuk itu, agar umat ini bisa berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar terus memelihara diri, menegakkan pandangan hidup mereka kepada agama yang hanif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Maka luruskanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Artinya bahwa seluruh fokus perhatian manusia itu untuk agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang murni, yang suci, dan yang menganut asas keseimbangan. Agama sesungguhnya adalah hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, dan penjabarannya dengan hubungan manusia dengan sesama. Tetapi hubungan manusia dengan sesama itu harus didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penerapannya adalah hubungan dan interaksi manusia dengan sesama, agar mereka memiliki asas keseimbangan itu. Jadi keseimbangan dalam memelihara hubungan dengan Sang Maha Pencipta dan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar terus memelihara hubungan itu, karena memang
manusia diciptakan dengan pola keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi manusia harus memelihara fisiknya, harus memelihara kesehatan dan kebersihan fisiknya secara berimbang dengan kesehatan dan kebersihan rohani. Harus memelihara pola keseimbangan antara individu, antara pribadi dengan masyarakat yang ada di sekitar, bahkan pola hubungan dengan alam. Dan manusia ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memelihara hubungan itu. Bahkan secara sangat luas Al-Quranul Karim memberikan isyarat bagaimana keseimbangan itu antara keseimbangan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, meskipun tidak harus dibagi porsinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 177 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi carilah sesuatu yang menjadikan kalian bahagia untuk kehidupan ukhrawi, tetapi jangan kalian melupakan kebahagiaan nasib kalian di bumi ini. Mengapa? Karena memang tujuan utama perjalanan jangka panjang itu adalah di akhirat yang menjadi tujuan. Dunia ini bukan tujuan, hanya tempat transit sementara. Tapi tempat transit sementara ini sangat bermakna bagi kebahagiaan di akhirat. Maka di bumi inilah kita berinvestasi, menyiapkan amal-amal saleh untuk kebahagiaan jangka panjang kita di akhirat. Maka di sini kita diperintahkan beribadah, diperintahkan untuk menebarkan kebaikan kepada sesama makhluk dan tidak melakukan perusakan, agar bumi ini tetap menjadi tempat yang nyaman bagi generasi yang datang sesudahnya. Nah, memang dengan begitu manusia bisa bahagia dalam hidupnya, karena asas keseimbangan itu, asas Hanif itu. Hanif adalah keseimbangan antara dua mata kaki, kiri dan kanan, dalam hal berhadapan dan kelurusannya. Dan kalau dia berhadapan dua mata kaki itu dan lurus, maka manusia bisa berjalan lurus. Tetapi kalau tidak lurus, kemudian tidak seimbang antara dua mata kaki itu, maka pasti ada masalah ketika berjalan. Makanya Hanif itu adalah keseimbangan. Nah, itulah yang disebut oleh Al-Quranul Karim
sebagai fitrah kejadian manusia. Fitrah kejadian manusia adalah fitrah yang suci dari noda dan dosa. Asal kejadian manusia itu adalah penciptaan yang kemudian berasal dari kesucian. Karena itu tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini yang membawa dosa. Orang tuanya boleh jadi berdosa, tapi anak itu tidak mewarisi dosa dari orang tuanya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu mauludi yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci bersih. Dia fitrah. Nah, tetapi setelah terlahir, kedua orang tuanya atau lingkungan di mana manusia itu tumbuh dan berkembang yang bisa menjadikan mereka menyimpan dari fitrah kejadian yang suci itu. Kalau mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mengikuti di mana mereka hidup. Itulah sebabnya maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana agar fitrah itu terpelihara. Karena fitrah juga itu sebagai asal kejadian manusia, bahwa setiap manusia sebelum terlahir di bumi ini sudah menyatakan ikrar akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, berikrar tentang ketauhidan, bahwa yang mencipta, menguasai, memiliki dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sebelum terlahir ke bumi ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesaksiannya itu. Manusia ditanya sebelum terlahir ke bumi ini seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 72. Di sana antara lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan roh pada saat itu menjawab, bala, bahkan benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Mengapa manusia diambil kesaksiannya sebelum terlahir ke bumi ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kalau nanti di hari kemudian mereka menyatakan bahwa kami tidak tahu ya Tuhan. Di ayat itu disebutkan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian di hari kiamat tidak menyatakan kami lalai dan tidak tahu tentang hal ini ya Allah. Makanya diambil kesaksiannya, dan ketika mereka terlahir ke bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana orang tua melakukan hal agar ucapan pertama atau suara pertama yang didengar oleh manusia yang terlahir itu
adalah kalimat-kalimat tauhid yang sudah diikrarkan sebelum terlahir ke bumi ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk mengazankan anak di telinga kanan dan mengikamahkan di telinga kiri. Mengapa? Agar kalimat-kalimat yang pertama didengar ketika terlahir ke bumi adalah kalimat-kalimat yang pernah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja memang kalau kita membaca Al-Qur'an Karim kita akan mendapati bahwa manusia ini terlahir ke bumi ini tidak membawa pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak mengetahui sesuatu. Tapi ada potensi pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu terlahir adalah pendengaran. Wa ja'alakum sam'a. Jadi pendengaran itulah potensi pengembangan ilmu pengetahuan yang pertama. Sehingga kalau seseorang yang terlahir dengan tuli pasti juga bisu. Nanti sesudah itu setelah diberikan pendengaran, proses berikutnya adalah penglihatan. Dan kemudian sesudah itu dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia bisa dituntut setelah dia akil balik. Ada proses-proses yang dilalui sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Karenanya selama manusia mengikuti fitrah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itulah agama yang benar. Dzalika dinul qayyim. Meskipun ada banyak sekali manusia yang tidak menyadari, tidak mengetahui tentang fitrah itu. Karenanya kita menyaksikan bahwa mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu bahkan jumlahnya lebih banyak. Ayat ini menegaskan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bagi kita umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kita diajarkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci bersih itu melalui pernyataan yang terus-menerus kita dibimbing agar kita selalu konsisten di dalam mengikuti fitrah kejadian kita yang suci bersih itu. Karenanya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan pencarian tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menegaskan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Karena mereka yang musyrik adalah mereka
yang mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan di luar Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa yang teramat besar. Karena syirik itu secara langsung menghancurkan akidah tauhid. Sementara akidah tauhid adalah ajaran yang paling mendasar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Setiap nabi mengajarkan ketauhidan. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketauhidan itu pada periode Mekah selama sekitar 13 tahun lamanya. Dan di atas landasan akidah tauhid itulah kemudian dibangun hubungan sosial dengan sesama dan berbagai hal pada periode Madinah sekitar 10 tahun. Jadi pembinaan akidah tauhid itu adalah hal yang sangat mendasar, dan instrumennya yang paling rutin adalah salat. Salat ini adalah bagian dari rukun Islam yang paling rutin kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Berbeda dari zakat, diwajibkan kepada mereka yang memiliki kemampuan harta. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani. Haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan fisik, memiliki kemampuan harta, dan aman dalam perjalanan. Salat, apakah seseorang itu sakit atau sehat, kaya atau miskin, sibuk atau tidak sibuk, itu prinsipnya 5 kali sehari semalam. Meskipun ada keringanan-keringanan, tetapi secara terus-menerus harus dilakukan, karena itulah hubungan yang paling rutin dengan Sang Maha Pencipta. Dan manusia selalu diarahkan untuk menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita membaca setelah kita menyiapkan diri dengan kebersihan, lalu kemudian kita instrumennya ada wudu, ada mandi, lalu kemudian salat itu dimulai dengan takbir, pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia terlahir ke bumi ini membawa fitrah beragama yang mengakui kemahabesaran dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia seringkali kemudian tergelincir, maka dalam salat itu yang selalu diikrarkan pertama adalah sebagai tanda dimulainya salat itu adalah pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Tidak ada makhluk yang maha besar. Bahkan manusia seberapapun kuatnya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala nyatakan antumul fuqara ilallah. Kalian itu berhadapan dengan Allah semuanya seperti orang yang patah tulang punggungnya. Fuqara, fakir,
mereka yang patah tulang punggungnya hanya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kalau dia dibantu oleh orang lain. Dan manusia selalu dalam bantuan, selalu dalam hal-hal yang mereka hidup karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada mereka. Itu instrumennya. Kemudian salat ini selalu diakhiri dengan salam. Salam di akhir itu adalah pernyataan kedamaian, pernyataan keselamatan, pernyataan selamat kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita. Makanya salamnya ke kanan dan ke kiri untuk menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk menebarkan kedamaian itu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah dasar kejadian manusia yang seharusnya dipelihara oleh setiap pribadi agar mereka bisa bahagia dalam kehidupan di bumi ini dan bahagia dalam kehidupan ukhrawi. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia di bumi ini hanya bisa selamat, hanya bisa bahagia kalau mereka mengikuti fitrah kejadiannya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedamaian, tidak ada keselamatan tanpa mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini sekali lagi menegaskan fa'akim wajhaka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada mulanya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Nabi yang terlebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perintah itu juga kemudian berlaku untuk umatnya. Tetapi umat ini bisa mengetahui berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya keberagamaan kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai kitab hidayah itu hanya bisa kita praktekkan, kita amalkan dengan baik kalau disertai dengan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau itu sekaligus menjadi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran Karim. Maka dua hal itu tidak boleh dipisahkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci dan bersih itu. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa manusia harus secara terus-menerus tegak lurus pada agama yang menganut asas keseimbangan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan harus diikuti oleh umatnya. Jadi, umat ini harus tunduk dan patuh kepada dia yang diberikan wahyu, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Karena seperti itu
dasar penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang terbebas dari noda dan dosa. Tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini dengan membawa dosa. Dan sesudah itu manusia diciptakan untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi petunjuknya diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memelihara dengan baik apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahagian dari investasi kita, bahagian dari bekal kita untuk selanjutnya kita mendambakan kebahagiaan hidup di atas bumi ini dan selamat untuk kehidupan ukhrawi. Karena kehidupan jangka panjang yang sesungguhnya itu tidak diketahui oleh akal, dan mengetahuinya hanya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat tergantung kepada informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dan penjelasannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus berjalan di atas jalan yang diridainya, dan kita selamat dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menempati posisi yang mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Manusia ditempatkan di bumi dengan tugas utama
menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menghambakan diri kepadaku. Karena itu seluruh aktivitas manusia, seluruh sikap, ucapan dan perilaku manusia itu mestinya dilakukan untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya dilakukan atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia juga ditugaskan untuk membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti ditegaskan dalam surah Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menjadikan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Karena itu manusia dilarang melakukan penrusakan di bumi ini, baik penrusakan secara fisik, penrusakan lingkungan, maupun penrusakan dalam arti sosial dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum lebih banyak dipahami bahwa pelestarian lingkungan lebih banyak dipahami secara fisik. Ada penghijauan, ada pemeliharaan lingkungan, dan itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, informasi Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, ada beberapa umat yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum syariat. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh alaihi salam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang datang di awal setelah Nabi Adam alaihissalam. Boleh jadi pada saat itu masih banyak sekali tempat di muka bumi ini yang belum dihuni oleh manusia. Tapi mengapa terjadi banjir sangat besar? Kita mendapatkan informasi dari Al-Quranul Karim dalam surah Nuh bahwa umatnya itu melakukan pelanggaran dan penolakan terhadap hukum-hukum syariat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang sangat dahsyat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akalnya dengan baik.
Tetapi akal manusia itu tidak memadai, tidak mampu mengetahui banyak hal yang seharusnya diketahui oleh manusia agar mereka bisa tenang, bahagia dan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau menjadi nabi dan rasul terakhir. Memang Al-Quranul Karim menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan Khataman Nabiyyin. Beliau adalah penutup segala nabi. Bahkan secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu tugas kerasulan yang dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW diteruskan oleh umatnya, oleh para ulama sebagai ahli waris para nabi. Itulah yang meneruskan risalah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Karena itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW beserta penjelasannya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena memang manusia meskipun dengan akalnya bisa mengetahui bahwa ada Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta alam semesta ini, tetapi manusia tidak mampu mengetahui bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mengutus nabi dan rasulnya, memberikan syariat dan sekaligus menetapkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia diberikan kemampuan akal, tetapi karena keterbatasan akal itu, maka terkait dengan masalah-masalah ibadah itu hanya bisa diketahui melalui petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana manusia beribadah. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, idza kana min amri dinikum fa alayya. Kalau urusan agama itu saya yang memiliki kewenangan. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi kalau urusan dunia, kalian lebih tahu dari saya. Silakan melakukan pengembangan untuk kemakmuran manusia di bumi ini, tetapi tidak dalam hal-hal agama. Harus kembali kepada yang diberikan kewenangan untuk itu, agar umat ini bisa berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar terus memelihara diri, menegakkan pandangan hidup mereka kepada agama yang hanif. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka luruskan wajahmu kepada agama yang hanif. Artinya bahwa seluruh fokus perhatian manusia itu untuk agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang murni, yang suci, dan yang menganut asas keseimbangan. Agama sesungguhnya adalah hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, dan penjabarannya dengan hubungan manusia dengan sesama. Tetapi hubungan manusia dengan sesama itu harus didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penerapannya adalah hubungan dan interaksi manusia dengan sesama agar mereka memiliki asas keseimbangan itu. Jadi keseimbangan dalam memelihara hubungan dengan Sang Maha Pencipta dan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar terus memelihara hubungan itu, karena memang manusia diciptakan dengan pola keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi manusia harus memelihara fisiknya, harus memelihara kesehatan dan kebersihan fisiknya secara berimbang dengan kesehatan dan kebersihan rohani. Harus memelihara pola keseimbangan antara individu, antara pribadi dengan masyarakat yang ada di sekitar, bahkan pola hubungan dengan alam. Dan manusia ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memelihara hubungan itu. Bahkan secara sangat luas Al-Quranul Karim memberikan isyarat bagaimana keseimbangan itu antara keseimbangan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, meskipun tidak harus dibagi porsinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 177 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi carilah sesuatu yang menjadikan kalian
bahagia untuk kehidupan ukhrawi, tetapi jangan kalian melupakan kebahagiaan nasib kalian di bumi ini. Mengapa? Karena memang tujuan utama perjalanan jangka panjang itu adalah di akhirat yang menjadi tujuan. Dunia ini bukan tujuan, hanya tempat transit sementara. Tapi tempat transit sementara ini sangat bermakna bagi kebahagiaan di akhirat. Maka di bumi inilah kita berinvestasi, menyiapkan amal-amal saleh untuk kebahagiaan jangka panjang kita di akhirat. Maka di sini kita diperintahkan beribadah, diperintahkan untuk menebarkan kebaikan kepada sesama makhluk dan tidak melakukan perusakan, agar bumi ini tetap menjadi tempat yang nyaman bagi generasi yang datang sesudahnya. Nah, memang dengan begitu manusia bisa bahagia dalam hidupnya, karena asas keseimbangan itu, asas Hanif itu. Hanif adalah keseimbangan antara dua mata kaki, kiri dan kanan, dalam hal berhadapan dan kelurusannya. Dan kalau dia berhadapan dua mata kaki itu dan lurus, maka manusia bisa berjalan lurus. Tetapi kalau tidak lurus, kemudian tidak seimbang antara dua mata kaki itu, maka pasti ada masalah ketika berjalan. Makanya Hanif itu adalah keseimbangan. Nah, itulah yang disebut oleh Al-Quran Karim sebagai fitrah kejadian manusia. Fitrah kejadian manusia adalah fitrah yang suci dari noda dan dosa. Asal kejadian manusia itu adalah penciptaan yang kemudian berasal dari kesucian. Karena itu tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini yang membawa dosa. Orang tuanya boleh jadi berdosa, tapi anak itu tidak mewarisi dosa dari orang tuanya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu mauludi yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci bersih. Dia fitrah. Nah, tetapi setelah terlahir, kedua orang tuanya atau lingkungan di mana manusia itu tumbuh dan berkembang yang bisa menjadikan mereka menyimpan dari fitrah kejadian yang suci itu. Kalau mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mengikuti di mana mereka hidup. Itulah sebabnya maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana agar fitrah itu terpelihara. Karena fitrah juga itu sebagai asal kejadian manusia, bahwa setiap manusia sebelum terlahir di bumi ini
sudah menyatakan ikrar akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, berikrar tentang ketauhidan, bahwa yang mencipta, menguasai, memiliki dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sebelum terlahir ke bumi ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesaksiannya itu. Manusia ditanya sebelum terlahir ke bumi ini, seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 72. Di sana antara lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan roh pada saat itu menjawab, bala, bahkan benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Mengapa manusia diambil kesaksiannya sebelum terlahir ke bumi ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kalau nanti di hari kemudian mereka menyatakan bahwa kami tidak tahu ya Tuhan. Di ayat itu disebutkan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian di hari kiamat tidak menyatakan kami lalai dan tidak tahu tentang hal ini ya Allah. Makanya diambil kesaksiannya, dan ketika mereka terlahir ke bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana orang tua melakukan hal agar ucapan pertama atau suara pertama yang didengar oleh manusia yang terlahir itu adalah kalimat-kalimat tauhid yang sudah diikrarkan sebelum terlahir ke bumi ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk mengazankan anak di telinga kanan dan mengikamahkan di telinga kiri. Mengapa? Agar kalimat-kalimat yang pertama didengar ketika terlahir ke bumi adalah kalimat-kalimat yang pernah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja memang kalau kita membaca Al-Qur'an Karim, kita akan mendapati bahwa manusia ini terlahir ke bumi ini tidak membawa pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak mengetahui sesuatu. Tapi ada potensi pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu terlahir adalah pendengaran. Wa ja'alakum sam'a. Jadi pendengaran itulah potensi pengembangan ilmu pengetahuan yang pertama. Sehingga kalau seseorang yang terlahir dengan tuli pasti juga bisu. Nanti sesudah itu, setelah diberikan pendengaran, proses berikutnya adalah penglihatan. Dan kemudian sesudah itu dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia bisa dituntut setelah dia akil balik.
ada proses-proses yang dilalui sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Karenanya selama manusia mengikuti fitrah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itulah agama yang benar. Dzalika dinul qayyim. Meskipun ada banyak sekali manusia yang tidak menyadari, tidak mengetahui tentang fitrah itu. Karenanya kita menyaksikan bahwa mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu bahkan jumlahnya lebih banyak. Ayat ini menegaskan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bagi kita umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa kita diajarkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci bersih itu melalui pernyataan yang terus-menerus kita dibimbing agar kita selalu konsisten di dalam mengikuti fitrah kejadian kita yang suci bersih itu. Karenanya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan pencarian tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menegaskan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Karena mereka yang musyrik adalah mereka yang mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan di luar Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa yang teramat besar. Karena syirik itu secara langsung menghancurkan akidah tauhid. Sementara akidah tauhid adalah ajaran yang paling mendasar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Setiap nabi mengajarkan ketauhidan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan ketauhidan itu pada periode Mekah selama sekitar 13 tahun lamanya. Dan di atas landasan akidah tauhid itulah kemudian dibangun hubungan sosial dengan sesama dan berbagai hal pada periode Madinah sekitar 10 tahun. Jadi pembinaan akidah tauhid itu adalah hal yang sangat mendasar, dan instrumennya yang paling rutin adalah salat. Salat ini adalah bagian dari rukun Islam yang paling rutin kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Berbeda dari zakat, diwajibkan kepada mereka yang memiliki kemampuan harta. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani.
haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan fisik, memiliki kemampuan harta, dan aman dalam perjalanan. Salat, apakah seseorang itu sakit atau sehat, kaya atau miskin, sibuk atau tidak sibuk, itu prinsipnya 5 kali sehari semalam. Meskipun ada keringanan-keringanan, tetapi secara terus-menerus harus dilakukan, karena itulah hubungan yang paling rutin dengan Sang Maha Pencipta. Dan manusia selalu diarahkan untuk menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kalau kita membaca setelah kita menyiapkan diri dengan kebersihan jasmani, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, lalu kemudian kita instrumennya ada wudu, ada mandi, lalu kemudian salat itu dimulai dengan takbir, pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia terlahir ke bumi ini membawa fitrah beragama yang mengakui kemahabesaran dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia seringkali kemudian tergelincir, maka dalam salat itu yang selalu diikrarkan pertama adalah sebagai tanda dimulainya salat itu adalah pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Tidak ada makhluk yang maha besar. Bahkan manusia seberapapun kuatnya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan antumul fuqara ilallah, kalian itu berhadapan dengan Allah semuanya seperti orang yang patah tulang punggungnya. Fuqara, fakir, mereka yang patah tulang punggungnya hanya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kalau dia dibantu oleh orang lain. Dan manusia selalu dalam bantuan, selalu dalam hal-hal yang mereka hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada mereka. Itu instrumennya. Kemudian salat ini selalu diakhiri dengan salam. Salam di akhir itu adalah pernyataan kedamaian, pernyataan keselamatan, pernyataan selamat kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekeliling kita. Makanya salamnya ke kanan dan ke kiri untuk menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk menebarkan kedamaian itu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fitrah dasar kejadian manusia yang seharusnya dipelihara oleh setiap pribadi agar mereka bisa bahagia dalam kehidupan di bumi ini dan bahagia dalam kehidupan ukhrawi. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia di bumi ini hanya bisa selamat, hanya bisa bahagia kalau mereka mengikuti fitrah kejadiannya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kedamaian, tidak ada keselamatan
tanpa mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini sekali lagi menegaskan fa'akim wajhaka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada mulanya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan fa'akim wajhaka ini hanifa. Nabi yang terlebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian perintah itu juga kemudian berlaku untuk umatnya. Tetapi umat ini bisa mengetahui berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya keberagamaan kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai kitab hidayah itu hanya bisa kita praktekkan, kita amalkan dengan baik kalau disertai dengan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau itu sekaligus menjadi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran Karim. Maka dua hal itu tidak boleh dipisahkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci dan bersih itu. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa manusia harus secara terus-menerus tegak lurus pada agama yang menganut asas keseimbangan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan harus diikuti oleh umatnya. Umat ini harus tunduk dan patuh kepada dia yang diberikan wahyu, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Karena seperti itu dasar penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang terbebas dari noda dan dosa. Tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini dengan membawa dosa. Dan sesudah itu manusia diciptakan untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi petunjuknya diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memelihara dengan baik apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahagian dari investasi kita, bahagian dari bekal kita untuk selanjutnya kita mendambakan kebahagiaan hidup di atas bumi ini dan selamat untuk kehidupan ukhrawi. Karena kehidupan jangka panjang yang sesungguhnya itu tidak diketahui oleh akal, dan mengetahuinya hanya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat tergantung kepada informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dan penjelasannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus berjalan di atas jalan yang diridainya, dan kita selamat dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat kelak.
kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menempati posisi yang mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Manusia ditempatkan di bumi dengan tugas utama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menghambakan diri kepadaku. Karena itu seluruh aktivitas manusia, seluruh sikap, ucapan dan perilaku manusia itu mestinya dilakukan untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya dilakukan atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia juga ditugaskan untuk membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti ditegaskan dalam surah Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menjadikan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Karena itu manusia dilarang melakukan penrusakan di bumi ini, baik penrusakan secara fisik, penrusakan lingkungan, maupun penrusakan dalam arti sosial dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum lebih banyak dipahami bahwa
pelestarian lingkungan lebih banyak dipahami secara fisik. Ada penghijauan, ada pemeliharaan lingkungan, dan itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, informasi Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, ada beberapa umat yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum syariat. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh alaihi salam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang datang di awal setelah Nabi Adam alaihissalam. Boleh jadi pada saat itu masih banyak sekali tempat di muka bumi ini yang belum dihuni oleh manusia. Tapi mengapa terjadi banjir sangat besar? Kita mendapatkan informasi dari Al-Quranul Karim dalam surah Nuh bahwa umatnya itu melakukan pelanggaran dan penolakan terhadap hukum-hukum syariat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang sangat dahsyat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akalnya dengan baik. Tetapi akal manusia itu tidak memadai, tidak mampu mengetahui banyak hal yang seharusnya diketahui oleh manusia agar mereka bisa tenang, bahagia dan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau menjadi nabi dan rasul terakhir. Memang Al-Quranul Karim menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan Khataman Nabiyyin. Beliau adalah penutup segala nabi. Bahkan secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu tugas kerasulan yang dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW diteruskan oleh umatnya, oleh para ulama sebagai ahli waris para nabi. Itulah yang meneruskan risalah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Karena itu
ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW beserta penjelasannya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena memang manusia meskipun dengan akalnya bisa mengetahui bahwa ada Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta alam semesta ini, tetapi manusia tidak mampu mengetahui bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih mengutus Nabi dan Rasulnya, memberikan syariat dan sekaligus menetapkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia diberikan kemampuan akal, tetapi karena keterbatasan akal itu, maka terkait dengan masalah-masalah ibadah itu hanya bisa diketahui melalui petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana manusia beribadah. Itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Idza kana min amri dinikum fa alayya." Kalau urusan agama itu saya yang memiliki kewenangan. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi kalau urusan dunia, kalian lebih tahu dari saya. Silakan melakukan pengembangan untuk kemakmuran manusia di bumi ini, tetapi tidak dalam hal-hal agama. Harus kembali kepada yang diberikan kewenangan untuk itu, agar umat ini bisa berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar terus memelihara diri, menegakkan pandangan hidup mereka kepada agama yang hanif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka luruskanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Artinya bahwa seluruh fokus perhatian manusia itu untuk agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang murni, yang suci, dan yang menganut asas keseimbangan. Agama sesungguhnya adalah hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, dan penjabarannya dengan hubungan manusia dengan sesama. Tetapi hubungan manusia dengan sesama itu harus didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penerapannya adalah hubungan dan interaksi manusia dengan sesama, agar mereka
memiliki asas keseimbangan itu. Jadi keseimbangan dalam memelihara hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar terus memelihara hubungan itu, karena memang manusia diciptakan dengan pola keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi manusia harus memelihara fisiknya, harus memelihara kesehatan dan kebersihan fisiknya secara berimbang dengan kesehatan dan kebersihan rohani. Harus memelihara pola keseimbangan antara individu, antara pribadi dengan masyarakat yang ada di sekitar, bahkan pola hubungan dengan alam. Dan manusia ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memelihara hubungan itu. Bahkan secara sangat luas Al-Quranul Karim memberikan isyarat bagaimana keseimbangan itu antara keseimbangan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, meskipun tidak harus dibagi porsinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 177 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi carilah sesuatu yang menjadikan kalian bahagia untuk kehidupan ukhrawi, tetapi jangan kalian melupakan kebahagiaan nasib kalian di bumi ini. Mengapa? Karena memang tujuan utama perjalanan jangka panjang itu adalah di akhirat yang menjadi tujuan. Dunia ini bukan tujuan, hanya tempat transit sementara. Tapi tempat transit sementara ini sangat bermakna bagi kebahagiaan di akhirat. Maka di bumi inilah kita berinvestasi, menyiapkan amal-amal saleh untuk kebahagiaan jangka panjang kita di akhirat. Maka di sini kita diperintahkan beribadah, diperintahkan untuk menebarkan kebaikan kepada sesama makhluk dan tidak melakukan perusakan, agar bumi ini tetap menjadi tempat yang nyaman bagi generasi yang datang sesudahnya. Nah, memang dengan begitu manusia bisa bahagia dalam hidupnya, karena asas keseimbangan itu, asas Hanif itu. Hanif adalah keseimbangan antara dua mata kaki, kiri dan kanan, dalam hal berhadapan dan kelurusannya. Dan kalau dia
berhadapan dua mata kaki itu dan lurus, maka manusia bisa berjalan lurus. Tetapi kalau tidak lurus, kemudian tidak seimbang antara dua mata kaki itu, maka pasti ada masalah ketika berjalan. Makanya Hanif itu adalah keseimbangan. Nah, itulah yang disebut oleh Al-Quranul Karim sebagai fitrah kejadian manusia. Fitrah kejadian manusia adalah fitrah yang suci dari noda dan dosa. Asal kejadian manusia itu adalah penciptaan yang kemudian berasal dari kesucian. Karena itu tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini yang membawa dosa. Orang tuanya boleh jadi berdosa, tapi anak itu tidak mewarisi dosa dari orang tuanya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu mauludi yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci bersih. Dia fitrah. Nah, tetapi setelah terlahir, kedua orang tuanya atau lingkungan di mana manusia itu tumbuh dan berkembang yang bisa menjadikan mereka menyimpan dari fitrah kejadian yang suci itu. Kalau mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mengikuti di mana mereka hidup. Itulah sebabnya maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana agar fitrah itu terpelihara. Karena fitrah juga itu sebagai asal kejadian manusia, bahwa setiap manusia sebelum terlahir di bumi ini sudah menyatakan ikrar akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, berikrar tentang ketauhidan, bahwa yang mencipta, menguasai, memiliki dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sebelum terlahir ke bumi ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesaksiannya itu. Manusia ditanya sebelum terlahir ke bumi ini seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 72. Di sana antara lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan roh pada saat itu menjawab, bala, bahkan benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Mengapa manusia diambil kesaksiannya sebelum terlahir ke bumi ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kalau nanti di hari kemudian mereka menyatakan bahwa kami tidak tahu ya Tuhan. Di ayat itu disebutkan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian di hari kiamat tidak menyatakan kami lalai dan tidak tahu tentang hal ini ya Allah. Makanya diambil kesaksiannya, dan ketika mereka terlahir ke bumi ini
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana orang tua melakukan hal agar ucapan pertama atau suara pertama yang didengar oleh manusia yang terlahir itu adalah kalimat-kalimat tauhid yang sudah diikrarkan sebelum terlahir ke bumi ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk mengazankan anak di telinga kanan dan mengikamahkan di telinga kiri. Mengapa? Agar kalimat-kalimat yang pertama didengar ketika terlahir ke bumi adalah kalimat-kalimat yang pernah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja memang kalau kita membaca Al-Qur'an Karim kita akan mendapati bahwa manusia ini terlahir ke bumi ini tidak membawa pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak mengetahui sesuatu. Tapi ada potensi pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu terlahir adalah pendengaran. Wa ja'alakum sam'a. Jadi pendengaran itulah potensi pengembangan ilmu pengetahuan yang pertama. Sehingga kalau seseorang yang terlahir dengan tuli pasti juga bisu. Nanti sesudah itu setelah diberikan pendengaran, proses berikutnya adalah penglihatan. Dan kemudian sesudah itu dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia bisa dituntut setelah dia akil balik. Ada proses-proses yang dilalui sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Karenanya selama manusia mengikuti fitrah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itulah agama yang benar. Dzalika dinul qayyim. Meskipun ada banyak sekali manusia yang tidak menyadari, tidak mengetahui tentang fitrah itu. Karenanya kita menyaksikan bahwa mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu bahkan jumlahnya lebih banyak. Ayat ini menegaskan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bagi kita umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diajarkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci bersih itu melalui pernyataan yang terus-menerus kita dibimbing agar kita selalu konsisten di dalam mengikuti fitrah kejadian kita yang suci bersih itu. Karenanya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan pencarian tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menegaskan inni wajjahtu
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Karena mereka yang musyrik adalah mereka yang mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan di luar Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa yang teramat besar. Karena syirik itu secara langsung menghancurkan akidah tauhid. Sementara akidah tauhid adalah ajaran yang paling mendasar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Setiap nabi mengajarkan ketauhidan. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketauhidan itu pada periode Mekah selama sekitar 13 tahun lamanya. Dan di atas landasan akidah tauhid itulah kemudian dibangun hubungan sosial dengan sesama dan berbagai hal pada periode Madinah sekitar 10 tahun. Jadi pembinaan akidah tauhid itu adalah hal yang sangat mendasar, dan instrumennya yang paling rutin adalah salat. Salat ini adalah bagian dari rukun Islam yang paling rutin kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Berbeda dari zakat, diwajibkan kepada mereka yang memiliki kemampuan harta. Puasa diwajibkan pada bulan Ramadan bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani. Haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan fisik, memiliki kemampuan harta, dan aman dalam perjalanan. Salat, apakah seseorang itu sakit atau sehat, kaya atau miskin, sibuk atau tidak sibuk, itu prinsipnya 5 kali sehari semalam. Meskipun ada keringanan-keringanan, tetapi secara terus-menerus harus dilakukan, karena itulah hubungan yang paling rutin dengan Sang Maha Pencipta. Dan manusia selalu diarahkan untuk menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita membaca setelah kita menyiapkan diri dengan kebersihan jasmani, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, lalu kemudian kita instrumennya ada wudu, ada mandi, lalu kemudian salat itu dimulai dengan takbir, pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia terlahir ke bumi ini membawa fitrah beragama yang mengakui kemahabesaran dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia seringkali kemudian tergelincir, maka dalam salat itu yang selalu diikrarkan pertama adalah sebagai tanda dimulainya
salat itu adalah pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Tidak ada makhluk yang maha besar. Bahkan manusia seberapapun kuatnya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dinyatakan antumul fuqara ilallah. Kalian itu berhadapan dengan Allah semuanya seperti orang yang patah tulang punggungnya. Fuqara, fakir. Mereka yang patah tulang punggungnya hanya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kalau dia dibantu oleh orang lain. Dan manusia selalu dalam bantuan, selalu dalam hal-hal yang mereka hidup karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada mereka. Itu instrumennya. Kemudian salat ini selalu diakhiri dengan salam. Salam di akhir itu adalah pernyataan kedamaian, pernyataan keselamatan, pernyataan selamat kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita. Makanya salamnya ke kanan dan ke kiri untuk menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk menebarkan kedamaian itu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah, dasar kejadian manusia yang seharusnya dipelihara oleh setiap pribadi agar mereka bisa bahagia dalam kehidupan di bumi ini dan bahagia dalam kehidupan ukhrawi. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia di bumi ini hanya bisa selamat, hanya bisa bahagia kalau mereka mengikuti fitrah kejadiannya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedamaian, tidak ada keselamatan tanpa mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini sekali lagi menegaskan fa'akim wajhaka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada mulanya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan fa'akim wajhaka ini hanifah. Nabi yang terlebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian perintah itu juga kemudian berlaku untuk umatnya. Tetapi umat ini bisa mengetahui berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya keberagamaan kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai kitab hidayah itu hanya bisa kita praktekkan, kita amalkan dengan baik kalau disertai dengan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau itu sekaligus menjadi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran Karim. Maka dua hal itu tidak boleh dipisahkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci dan bersih itu. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa manusia
harus secara terus menerus tegak lurus pada agama yang menganut asas keseimbangan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan harus diikuti oleh umatnya. Umat ini harus tunduk dan patuh kepada Dia yang diberikan wahyu, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Karena seperti itu dasar penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang terbebas dari noda dan dosa. Tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini dengan membawa dosa. Dan sesudah itu manusia diciptakan untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi petunjuknya diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memelihara dengan baik apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahagian dari investasi kita, bahagian dari bekal kita untuk selanjutnya kita mendambakan kebahagiaan hidup di atas bumi ini dan selamat untuk kehidupan ukhrawi. Karena kehidupan jangka panjang yang sesungguhnya itu tidak diketahui oleh akal, dan mengetahuinya hanya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat tergantung kepada informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dan penjelasannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus berjalan di atas jalan yang diridainya, dan kita selamat dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menempati
posisi yang mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Manusia ditempatkan di bumi dengan tugas utama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menghambakan diri kepadaku. Karena itu seluruh aktivitas manusia, seluruh sikap, ucapan dan perilaku manusia itu mestinya dilakukan untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya dilakukan atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia juga ditugaskan untuk membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti ditegaskan dalam surah Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menjadikan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Karena itu manusia dilarang melakukan penrusakan di bumi ini, baik penrusakan secara fisik, penrusakan lingkungan, maupun penrusakan dalam arti sosial dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum lebih banyak dipahami bahwa pelestarian lingkungan lebih banyak dipahami secara fisik. Ada penghijauan, ada pemeliharaan lingkungan, dan itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, informasi Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, ada beberapa umat yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum syariat. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh alaihi salam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang datang di awal setelah Nabi Adam alaihissalam. Boleh jadi pada saat itu masih banyak sekali tempat di muka bumi ini yang belum dihuni oleh manusia. Tapi mengapa terjadi banjir sangat besar? Kita mendapatkan informasi dari Al-Quranul Karim dalam surah Nuh bahwa umatnya itu melakukan pelanggaran dan penolakan terhadap hukum-hukum syariat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui banjir yang sangat dahsyat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akalnya dengan baik. Tetapi akal manusia itu tidak memadai, tidak mampu mengetahui banyak hal yang seharusnya diketahui oleh manusia agar mereka bisa tenang, bahagia dan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau menjadi nabi dan rasul terakhir. Memang Al-Quranul Karim menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan Khataman Nabiyyin. Beliau adalah penutup segala nabi. Bahkan secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu tugas kerasulan yang dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW diteruskan oleh umatnya, oleh para ulama sebagai ahli waris para nabi. Itulah yang meneruskan risalah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Karena itu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW beserta penjelasannya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena memang manusia meskipun dengan akalnya bisa mengetahui bahwa ada Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta alam semesta ini, tetapi manusia tidak mampu mengetahui bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mengutus nabi dan rasulnya, memberikan syariat dan sekaligus menetapkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia diberikan kemampuan akal, tetapi karena keterbatasan akal itu, maka terkait dengan masalah-masalah ibadah itu hanya bisa diketahui melalui petunjuk dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana manusia beribadah. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW menegaskan, "Idza kana min amri dinikum fa'alayya." Kalau urusan agama itu saya yang memiliki kewenangan. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi kalau urusan dunia, kalian lebih tahu dari saya. Silakan melakukan pengembangan
untuk kemakmuran manusia di bumi ini, tetapi tidak dalam hal-hal agama. Harus kembali kepada yang diberikan kewenangan untuk itu, agar umat ini bisa berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar terus memelihara diri, menegakkan pandangan hidup mereka kepada agama yang hanif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka luruskanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Artinya bahwa seluruh fokus perhatian manusia itu untuk agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang murni, yang suci, dan yang menganut asas keseimbangan. Agama sesungguhnya adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dan penjabarannya dengan hubungan manusia dengan sesama. Tetapi hubungan manusia dengan sesama itu harus didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penerapannya adalah hubungan dan interaksi manusia dengan sesama, agar mereka memiliki asas keseimbangan itu. Jadi keseimbangan dalam memelihara hubungan dengan Sang Pencipta dan hubungan manusia dengan sesama makhluk. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar terus memelihara hubungan itu, karena memang manusia diciptakan dengan pola keseimbangan antara jasmani dan rohani. Jadi manusia harus memelihara fisiknya, harus memelihara kesehatan dan kebersihan fisiknya secara berimbang dengan kesehatan dan kebersihan rohani. Harus memelihara pola keseimbangan antara individu, antara pribadi dengan masyarakat yang ada di sekitar, bahkan pola hubungan dengan alam. Dan manusia ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana memelihara hubungan itu. Bahkan secara sangat luas Al-Quranul Karim memberikan isyarat bagaimana keseimbangan itu antara keseimbangan kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi, meskipun tidak harus dibagi porsinya. Dalam surah Al-Qasas ayat 177 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan,
wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi carilah sesuatu yang menjadikan kalian bahagia untuk kehidupan ukhrawi, tetapi jangan kalian melupakan kebahagiaan nasib kalian di bumi ini. Mengapa? Karena memang tujuan utama perjalanan jangka panjang itu adalah di akhirat yang menjadi tujuan. Dunia ini bukan tujuan, hanya tempat transit sementara. Tapi tempat transit sementara ini sangat bermakna bagi kebahagiaan di akhirat. Maka di bumi inilah kita berinvestasi, menyiapkan amal-amal saleh untuk kebahagiaan jangka panjang kita di akhirat. Maka di sini kita diperintahkan beribadah, diperintahkan untuk menebarkan kebaikan kepada sesama makhluk dan tidak melakukan penrusakan, agar bumi ini tetap menjadi tempat yang nyaman bagi generasi yang datang sesudahnya. Nah, memang dengan begitu manusia bisa bahagia dalam hidupnya, karena asas keseimbangan itu, asas Hanif itu. Hanif adalah keseimbangan antara dua mata kaki, kiri dan kanan, dalam hal berhadapan dan kelurusannya. Dan kalau dia berhadapan dua mata kaki itu dan lurus, maka manusia bisa berjalan lurus. Tetapi kalau tidak lurus, kemudian tidak seimbang antara dua mata kaki itu, maka pasti ada masalah ketika berjalan. Makanya Hanif itu adalah keseimbangan. Nah, itulah yang disebut oleh Al-Quranul Karim sebagai fitrah kejadian manusia. Fitrah kejadian manusia adalah fitrah yang suci dari noda dan dosa. Asal kejadian manusia itu adalah penciptaan yang kemudian berasal dari kesucian. Karena itu tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini yang membawa dosa. Orang tuanya boleh jadi berdosa, tapi anak itu tidak mewarisi dosa dari orang tuanya. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu mauludi yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci bersih. Dia fitrah. Nah, tetapi setelah terlahir, kedua orang tuanya atau lingkungan di mana manusia itu tumbuh dan berkembang yang bisa menjadikan mereka menyimpan dari fitrah kejadian yang suci itu. Kalau mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan yang tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan mengikuti di mana
mereka hidup. Itulah sebabnya maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana agar fitrah itu terpelihara. Karena fitrah juga itu sebagai asal kejadian manusia, bahwa setiap manusia sebelum terlahir di bumi ini sudah menyatakan ikrar akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, berikrar tentang ketauhidan, bahwa yang mencipta, menguasai, memiliki dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia sebelum terlahir ke bumi ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesaksiannya itu. Manusia ditanya sebelum terlahir ke bumi ini seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 72. Di sana antara lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan roh pada saat itu menjawab, bala, bahkan benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Mengapa manusia diambil kesaksiannya sebelum terlahir ke bumi ini? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kalau nanti di hari kemudian mereka menyatakan bahwa kami tidak tahu ya Tuhan. Di ayat itu disebutkan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian di hari kiamat tidak menyatakan kami lalai dan tidak tahu tentang hal ini ya Allah. Makanya diambil kesaksiannya, dan ketika mereka terlahir ke bumi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana orang tua melakukan hal agar ucapan pertama atau suara pertama yang didengar oleh manusia yang terlahir itu adalah kalimat-kalimat tauhid yang sudah diikrarkan sebelum terlahir ke bumi ini. Maka Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan untuk mengazankan anak di telinga kanan dan mengikamahkan di telinga kiri. Mengapa? Agar kalimat-kalimat yang pertama didengar ketika terlahir ke bumi adalah kalimat-kalimat yang pernah diikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja memang kalau kita membaca Al-Qur'an Karim, kita akan mendapati bahwa manusia ini terlahir ke bumi ini tidak membawa pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian tidak mengetahui sesuatu. Tapi ada potensi pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Yang pertama kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu terlahir adalah pendengaran. Wa ja'alakum sam'a. Jadi pendengaran itulah potensi pengembangan ilmu pengetahuan yang pertama. Sehingga kalau seseorang yang terlahir
dengan tuli pasti juga bisu. Nanti sesudah itu, setelah diberikan pendengaran, proses berikutnya adalah penglihatan. Dan kemudian sesudah itu dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manusia bisa dituntut setelah dia akil balik. Ada proses-proses yang dilalui sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Karenanya selama manusia mengikuti fitrah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa itulah agama yang benar. Dzalika dinul qayyim. Meskipun ada banyak sekali manusia yang tidak menyadari, tidak mengetahui tentang fitrah itu. Karenanya kita menyaksikan bahwa mereka yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menerima ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, itu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diajarkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci bersih itu melalui pernyataan yang terus-menerus kita dibimbing agar kita selalu konsisten di dalam mengikuti fitrah kejadian kita yang suci bersih itu. Karenanya ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan pencarian tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menegaskan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Karena mereka yang musyrik adalah mereka yang mengakui adanya kekuatan dan kekuasaan di luar Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa yang teramat besar. Karena syirik itu secara langsung menghancurkan akidah tauhid. Sementara akidah tauhid adalah ajaran yang paling mendasar yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Setiap nabi mengajarkan ketauhidan. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketauhidan itu pada periode Mekah selama sekitar 13 tahun lamanya. Dan di atas landasan akidah tauhid itulah kemudian dibangun hubungan sosial dengan sesama dan berbagai hal pada periode Madinah sekitar 10 tahun. Jadi pembinaan akidah tauhid itu adalah hal yang sangat mendasar, dan instrumennya yang paling rutin adalah salat. Salat ini adalah bagian dari rukun Islam yang paling rutin kita laksanakan 5 kali sehari semalam. Berbeda dari zakat, diwajibkan kepada mereka yang memiliki kemampuan harta.
puasa diwajibkan pada bulan Ramadan bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani. Haji diwajibkan sekali seumur hidup bagi mereka yang sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan fisik, memiliki kemampuan harta dan aman dalam perjalanan. Salat, apakah seseorang itu sakit atau sehat, kaya atau miskin, sibuk atau tidak sibuk, itu prinsipnya 5 kali sehari semalam. Meskipun ada keringanan-keringanan, tetapi secara terus-menerus harus dilakukan, karena itulah hubungan yang paling penting dengan Sang Maha Pencipta. Dan manusia selalu diarahkan untuk menyadari bahwa mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita membaca setelah kita menyiapkan diri dengan kebersihan jasmani, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, lalu kemudian kita instrumennya ada wudu, ada mandi, lalu kemudian salat itu dimulai dengan takbir, pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia terlahir ke bumi ini membawa fitrah beragama yang mengakui kemahabesaran dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia seringkali kemudian tergelincir, maka dalam salat itu yang selalu diikrarkan pertama adalah sebagai tanda dimulainya salat itu adalah pernyataan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Tidak ada makhluk yang maha besar. Bahkan manusia seberapapun kuatnya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dinyatakan antumul fuqara ilallah. Kalian itu berhadapan dengan Allah semuanya seperti orang yang patah tulang punggungnya. Fuqara, fakir. Mereka yang patah tulang punggungnya hanya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kalau dia dibantu oleh orang lain. Dan manusia selalu dalam bantuan, selalu dalam hal-hal yang mereka hidup karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan kepada mereka. Itu instrumennya. Kemudian salat ini selalu diakhiri dengan salam. Salam di akhir itu adalah pernyataan kedamaian, pernyataan keselamatan, pernyataan selamat kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita. Makanya salamnya ke kanan dan ke kiri untuk menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk menebarkan kedamaian itu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah dasar kejadian manusia yang seharusnya dipelihara oleh setiap pribadi agar mereka bisa bahagia dalam kehidupan di bumi ini dan bahagia dalam kehidupan ukhrawi. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa kehidupan manusia di bumi ini hanya bisa selamat, hanya bisa bahagia kalau mereka
mengikuti fitrah kejadiannya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedamaian, tidak ada keselamatan tanpa mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayat ini sekali lagi menegaskan fa'akim wajhaka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada mulanya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menegaskan fa'akim wajhaka ini hanifah. Nabi yang terlebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian perintah itu juga kemudian berlaku untuk umatnya. Tetapi umat ini bisa mengetahui berdasarkan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya keberagamaan kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai kitab hidayah itu hanya bisa kita praktekkan, kita amalkan dengan baik kalau disertai dengan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau itu sekaligus menjadi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran Karim. Maka dua hal itu tidak boleh dipisahkan agar kita tetap dalam fitrah kejadian kita yang suci dan bersih itu. Dan karenanya ayat ini menegaskan bahwa manusia harus secara terus-menerus tegak lurus pada agama yang menganut asas keseimbangan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan harus diikuti oleh umatnya. Umat ini harus tunduk dan patuh kepada dia yang diberikan wahyu, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Karena seperti itu dasar penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang terbebas dari noda dan dosa. Tidak ada manusia yang terlahir ke bumi ini dengan membawa dosa. Dan sesudah itu manusia diciptakan untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lagi-lagi petunjuknya diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memelihara dengan baik apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahagian dari investasi kita, bahagian dari bekal kita untuk selanjutnya kita mendambakan kebahagiaan hidup di atas bumi ini dan selamat untuk kehidupan ukhrawi. Karena kehidupan jangka panjang yang sesungguhnya itu tidak diketahui oleh akal, dan mengetahuinya hanya melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat tergantung kepada informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dan penjelasannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan, ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus berjalan di atas jalan yang diridainya, dan kita selamat dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat kelak.
kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifah dan hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan menempati posisi yang mulia dari makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Manusia ditempatkan di bumi dengan tugas utama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia melainkan agar mereka menghambakan diri kepadaku. Karena itu seluruh aktivitas manusia, seluruh sikap, ucapan dan perilaku manusia itu mestinya dilakukan untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitasnya dilakukan atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia juga ditugaskan untuk membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, seperti ditegaskan dalam surah Hud ayat 61. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia menjadikan kalian dari tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Karena itu manusia dilarang melakukan perusakan di bumi ini, baik perusakan secara fisik, perusakan lingkungan, maupun perusakan dalam arti sosial dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Memang secara umum lebih banyak dipahami bahwa
pelestarian lingkungan lebih banyak dipahami secara fisik. Ada penghijauan, ada pemeliharaan lingkungan, dan itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, informasi Al-Quran tentang umat-umat terdahulu, ada beberapa umat yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran besar-besaran terhadap hukum-hukum syariat. Sebagai contoh, umat Nabi Nuh alaihi salam dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang belum pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang datang di awal setelah Nabi Adam alaihissalam. Boleh jadi pada saat itu masih banyak sekali tempat di muka bumi ini yang belum dihuni oleh manusia. Tapi mengapa terjadi banjir sangat besar? Kita mendapatkan informasi dari Al-Quranul Karim dalam surah Nuh bahwa umatnya itu melakukan pelanggaran dan penolakan terhadap hukum-hukum syariat yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui banjir yang sangat dahsyat. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu manusia sebagai makhluk yang berakal diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan akalnya dengan baik. Tetapi akal manusia itu tidak memadai, tidak mampu mengetahui banyak hal yang seharusnya diketahui oleh manusia agar mereka bisa tenang, bahagia dan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, beliau menjadi nabi dan rasul terakhir. Memang Al-Quranul Karim menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah dan Khataman Nabiyyin. Beliau adalah penutup segala nabi. Bahkan secara tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah saya. Karena itu tugas kerasulan yang dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW diteruskan oleh umatnya, oleh para ulama sebagai ahli waris para nabi. Itulah yang meneruskan risalah Rasulullah SAW sampai akhir zaman. Karena itu
ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW beserta penjelasannya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena memang manusia meskipun dengan akalnya bisa mengetahui bahwa ada Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta alam semesta ini, tetapi manusia tidak mampu mengetahui bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha pemilik alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih mengutus Nabi dan Rasulnya, memberikan syariat dan sekaligus menetapkan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang manusia diberikan kemampuan akal, tetapi karena keterbatasan akal itu, maka terkait dengan masalah-masalah ibadah itu hanya bisa diketahui melalui petunjuk dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana manusia beribadah. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW menegaskan, "Idza kana min amri dinikum fa'alayya." Kalau urusan agama itu saya yang memiliki kewenangan. Wa idza kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi kalau urusan dunia, kalian lebih tahu dari saya. Silakan melakukan pengembangan untuk kemakmuran manusia di bumi ini, tetapi tidak dalam hal-hal agama. Harus kembali kepada yang diberikan kewenangan untuk itu, agar umat ini bisa berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar terus memelihara diri, menegakkan pandangan hidup mereka kepada agama yang hanif. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa." Maka luruskanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Artinya bahwa seluruh fokus perhatian manusia itu untuk agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang murni, yang suci, dan yang menganut asas keseimbangan. Agama sesungguhnya adalah hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, dan penjabarannya dengan hubungan manusia dengan sesama. Tetapi hubungan manusia dengan sesama itu harus didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,